وأعتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Kofizen semuanya, kita akan membahas tentang seorang pendeta agung, atau bisa katakan sebagai seorang paus, karena dia penasehat seorang raja yang menguasai kekaisaran Romawi, yang pada saat itu Kaisar Romawi adalah kekaisaran yang memegang tinggi ajaran Kristen. Maka pendeta tingginya pun bisa dianggap setara dengan kelas paus lah sekarang itu. Namanya adalah Ibnu Nathur. Dia berasal dari daerah Ilya. Kalau tidak salah, daerah Ilya itu ada di Syams, ya, ada di Syam. Dan dia adalah penasehat yang sangat dipercaya oleh Heraklius. Suatu hari, Heraklius pernah merasa sangat luar biasa gelisah. Maka kemudian Ibnu Nathur yang biasanya memang mendampingi Heraklius, dia mengerti apa yang dipikirkan oleh Heraklius. Maka dia bertanya kepada Heraklius, "Wahai rajaku, wahai kaisarku, apa yang sedang engkau gelisahkan?" Heraklius mengatakan, "Wahai Ibnu Nathur, sesungguhnya aku ini melihat bintang-bintang, dan aku melihat bahwa Raja Khitan, orang yang akan menguasai dunia itu sudah muncul. Dan aku bertanya kepadamu, di manakah Raja Khitan itu? Di manakah orang-orang yang mereka itu biasanya berkhitan?" Maka Ibnu Nathur berkata, biasanya orang yang berkhitan itu adalah orang-orang Arab atau orang-orang Yahudi. Maka kemudian suatu hari ada rombongan yang kalau tidak salah dari Arab, rombongan yang dipimpin oleh Abu Sofyan pada saat itu yang belum masuk Islam. Dia masih kafir pada saat itu. Dia membawa rombongan dari Quraisy, dari Mekah, kemudian berdagang ke daerah Ilya. Pada saat itu Heraklius berada di sana bersama Ibnu Nathur. Maka dipanggillah Abu Sofyan dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian sesampainya di hadapan Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, disuruh periksa, buka celananya, lihat mereka ini berkhitan atau tidak. Kemudian ditanya, ternyata setelah diperiksa, orang-orang yang bersama Abu Sofyan semuanya dikhitan, termasuk Abu Sofyan sendiri. Kemudian Raja Heraklius sangat penasaran dengan orang Arab ini. "Apakah kalian dikhitan?" kata Heraklius. "Iya, kami dikhitan. Dari umur kami 7 hari atau 8 hari kami sudah dikhitan, kami sudah disunat. Dan itu sudah menjadi tradisi-tradisi yang sudah dijalankan dari nenek moyang kami, yaitu bapak kami, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail." Itu. Kemudian Heraklius itu bertanya kepada Abu Sofyan dan orang-orang yang mengikutinya, "Apakah di daerah kalian sudah muncul seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau rasul?" Kemudian Abu Sofyan mengatakan, "Ya." Kemudian Heraklius bertanya lagi kepada Abu Sofyan, "Kalau begitu aku bertanya kepadamu tentang nabi itu, tapi kamu harus jawab dengan kejujuranmu, dengan kepengetahuan yang kamu ketahui, bukan kebohongan atau kebencian yang kamu miliki kepadanya." Maka ditanyalah Abu Sofyan dan orang-orang di sekitarnya tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana latar belakangnya, dia keturunan siapa, apakah dia itu keturunan orang yang punya pangkat tinggi atau tidak. Maka dijawab semuanya, termasuk bagaimana dia, perilakunya, apakah dia orang yang terpercaya atau tidak, dia diikuti oleh orang-orang miskin atau orang-orang kaya, dia pernah berbohong atau tidak. Semuanya dijawab oleh Abu Sofyan dengan jawaban yang jujur, yang ternyata jawaban itu sesuai dengan apa yang sudah digambarkan di dalam kitab-kitab kuno yang dipercayai oleh Heraklius sebagai ramalan akan munculnya nabi terakhir. Maka Heraklius menyuruh orang-orang yang bersama Abu Sofyan tadi keluar, dan dia juga menyuruh pengawal-pengawal serta menteri-menterinya keluar. Dia mau berdiskusi dengan Ibnu Nathur. Heraklius berkata kepada Ibnu Nathur, "Wahai Ibnu Nathur, sepertinya Raja Khitan yang sudah muncul dalam mimpi saya itu betul-betul sudah muncul dari bangsa Arab. Dan saya sangat ingin sekali bertemu dengannya dan ingin mencuci kakinya. Andai saya diberikan sebuah kesempatan, saya pasti akan melayaninya seumur hidupnya." Itu yang dikatakan oleh Heraklius. Tetapi Ibnu Nathur mengatakan, "Wahai tuanku, wahai rajaku, mungkin engkau
punya keinginan seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah saat ini engkau hanya diberikan pilihan antara engkau memilih beriman kepada sang nabi terakhir atau engkau memilih kerajaanmu. Maka pada saat itu galaulah Kaisar Heraklius, disebabkan dua pilihan yang sangat berat itu, milih kerajaannya atau milih beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sikap Kaisar Heraklius ini berbeda dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah orang yang menerima keislamannya. Dia beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika rakyatnya menentang keimanannya, Raja Najasyi tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Di antara manusia-manusia yang mendiami negaranya, hanya dialah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dia tidak peduli bahwa kaumnya itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang penting dia beriman. Dia sudah menyarankan kepada kaumnya untuk beriman, tetapi kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beliau sendiri beriman. Maka ketika Raja Najasyi itu wafat, Rasulullah SAW menyolati beliau, menyolati Raja Najasyi dari tempat beliau, tempat Rasulullah SAW. Kalau nggak salah waktu itu masih di Madinah, dengan cara sholat gaib. Dan itu adalah sholat gaib pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak salah, sejarahnya seperti itu. Dilakukan untuk menyolati Raja Najasyi yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, dan beliau tinggal jauh dari Rasulullah SAW. Maka sholat gaib didirikan oleh Rasulullah untuk menyolati Raja Najasyi. Nah, Heraklius tidak begitu. Ketika dia galau memikirkan umatnya tidak mau beriman kepada Rasulullah, atau mungkin ini menjadi sebuah kegalauan, pilihan antara dia pilih kerajaan atau milih beriman, maka dikumpulkanlah pembesar-pembesar kerajaannya termasuk menteri-menterinya dalam satu ruangan, ditutup rapat. Kemudian dia tawarkan kepada menteri-menterinya, "Wahai menteri-menteriku, wahai pembesar-pembesar kerajaanku, maukah kalian aku tawarkan dengan sebuah tawaran yang sangat-sangat besar, yaitu sebuah kerajaan kita, kerajaan Romawi, akan menjadi penguasa dunia, bahkan akan mencapai puncak tertinggi sebagai kerajaan yang akan pernah berdiri di atas muka bumi. Apakah kalian mau kalau aku beritahu kuncinya?" Kemudian pembesar-pembesar kerajaan Romawi pada saat itu sangat bersemangat. "Oh iya, betul rajaku. Kalau begitu apa rahasianya supaya kita bisa menguasai dunia dengan kekuasaan yang sangat luar biasa tinggi, dengan kekuatan yang sangat tinggi yang gak terkalahkan?" Kemudian Heraklius berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai pembesar-pembesar kerajaanku, kalau kalian ingin mencapai puncak tertinggi sebagai kerajaan, maka ikutilah ajaran Muhammad." Maka pada saat itu bubarlah seluruh orang-orang yang dikumpulkan oleh Heraklius, dan mereka mengatakan, "Wahai rajaku, kamu sudah gila mengikuti orang-orang Arab. Siapa mereka? Kita ini orang yang berbangsa, yang sudah menerima warisan ratusan tahun dari nenek moyang kita dengan peradaban tertinggi. Siapa Muhammad dari orang Arab yang mereka itu dari gurun? Bukan siapa-siapa. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Kenapa kita tidak mempertahankan kerajaan kita yang sudah berdiri ratusan bahkan ribuan tahun dengan warisan yang sangat luar biasa?" Maka mereka pun meninggalkan ruangan itu. Maka Heraklius berkata kepada Ibnu Nadur, "Wahai Ibnu Nadur, sepertinya mereka tidak akan pernah beriman kepada Muhammad." Maka Ibnu Nadur pun diam. Kemudian Heraklius berkata kepada pembesarnya yang mau meninggalkan ruangan itu, Heraklius memanggil mereka kembali, "Wahai saudara-saudaraku, tadi saya itu cuma ngetes kalian. Apakah kalian itu tadi mau mengikuti Muhammad atau tidak? Itu tadi hanya mengetes kalian, hanya menguji kalian. Ternyata kalian masih mengikuti prinsip kalian. Jadi kita akan tetap memegang teguh apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dengan peradaban yang sudah bertahun-tahun kita lakukan." Maka kembali lagi mereka mengerubungi Heraklius dan mendiskusikan tentang ke depan ini mau dibawa kemana kerajaannya. Sementara Ibnu Nadur sangat kecewa dengan Heraklius. Dia meninggalkan imannya. Dia langsung ragu dengan keimanannya. Karena ditolak oleh menteri-menterinya, maka dia tidak punya keberanian untuk mengutarakan keimanannya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Ibnu Nadur pun langsung mutung. Dia mengunci dirinya di dalam ruangannya sendiri, di dalam mihrabnya sendiri.
Tapi pada saat itu Ibnu Nadur sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersyahadat meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Yang menyaksikan syahadatnya ya hanya Heraklius sendiri. Maka pada saat itu Ibnu Nadur tidak mau keluar dari rumahnya. Dan ketika hari Minggu, beberapa minggu, biasanya Ibnu Nadur yang memimpin acara-acara besar di gereja, termasuk khutbah-khutbah besar di gereja. Ibnu Nadur tidak hadir, Ibnu Nadur tidak datang. Maka jemaahnya ini sudah mulai khawatir, oh jangan-jangan Ibnu Nadur ini sudah ganti server, jangan-jangan dia sudah keluar dari agama Kristen. Maka karena sudah 3 minggu atau 4 minggu tidak hadir, digedorlah pintu mihrabnya Ibnu Nadur. Jemaatnya itu datang ke rumahnya Ibnu Nadur, ke mihrabnya Ibnu Nadur, didobrak pintunya. Dan di situ Ibnu Nadur ada di dalam. Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak datang ke gereja? Kenapa kamu tidak mengisi khutbah seperti biasanya? Ibnu Nadur mengatakan, saya sedang tidak enak badan, maka saya tidak bisa hadir. Kemudian umatnya atau jemaatnya berkata kepada Ibnu Nadur, kalau minggu depan kamu tidak hadir, maka kami akan membunuhmu. Maka Ibnu Nadur tetap tidak mau menghadiri acara di gereja. Sampai minggu depannya dia juga tidak mau hadir di gereja. Maka umatnya yang sudah marah, jemaatnya yang sudah marah, mendobrak pintu mihrabnya Ibnu Nadur. Dan Ibnu Nadur pada saat itu sedang beribadah seperti orang Islam. Maka ketahuanlah Ibnu Nadur ternyata sudah ganti server, masuk menjadi orang Islam. Maka dibunuhlah pada saat itu Ibnu Nadur di tangan orang-orang yang mengaku dirinya tadi, jemaatnya tadi itu, atau orang-orang yang menjadi pembesar-pembesar gereja di situ. Disitulah kematian Ibnu Nadur, seorang yang memegang teguh imannya, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia baru mendengar tentang kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang Arab. Dia belajar tentang Islam juga dari orang-orang Arab yang singgah ke sana dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tanya kepada orang-orang Arab yang datang untuk berdagang ke Romawi pada saat itu. Ibnu Nadur bertanya kepada mereka, apa yang diajarkan oleh Muhammad? Ya, orang-orang Quraisy, meskipun mereka tidak masuk Islam, mereka tahu apa yang selalu dibicarakan Nabi Muhammad, apa yang selalu dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy tahu apa yang selama ini dibicarakan oleh Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Nadur. Maka Ibnu Nadur beriman kepada Rasulullah SAW, dan dia juga coba beribadah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau itu tidak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan beliau pun wafat dalam keadaan muslim, meskipun tidak ada satupun orang yang menyaksikan kemuslimannya ketika dia syahadat. Yang jadi saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Tetapi para ulama-ulama Islam itu mencatat keberadaan seorang Ibnu Nadur berdasarkan sejarahnya, yang diambil juga kisah-kisahnya dari orang-orang yang dulunya Romawi, dari Romawi kemudian masuk Islam. Maka kisah Ibnu Nadur pun disampaikan kepada sejarah Islam, dan itu dicantumkan oleh para ulama-ulama Islam tentang Ibnu Nadur, sehingga sosok Ibnu Nadur yang dulunya tidak dikenal kemudian dikenal oleh orang-orang Islam sebagai orang yang pernah menjadi penasehat Heraklius. Ternyata dia beriman kepada Rasulullah SAW, dan beliau wafat dibunuh oleh jemaatnya sendiri karena mempertahankan imannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau, dosa-dosa beliau, dan menempatkan beliau di dalam tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.